Baik, hari ini kita akan memasuki topik terakhir kita di mata kuliah di PDB 2 di semester ini. Nanti minggu depan kita akan melakukan ujian akhir ya. Jadi pada kesempatan kali ini, selain saya menyampaikan topik terakhir, juga menampung pertanyaan sekaligus review materi yang sudah lalu. Ya, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana, silahkan. Baik, kalau di pertemuan yang lalu kita sudah berbicara mengenai sistem persamaan diferensial baik homogen dan tak homogen, dan bagaimana prosedur untuk mendapatkan solusinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemodelan dengan menggunakan sistem persamaan diferensial orde 1. Dalam hal ini saya sampaikan untuk kasus sistem persamaan yang linear. Ya, sebetulnya banyak model-model yang dinyatakan dengan sistem persamaan diferensial orde 1, bukan hanya yang linear tapi juga tak linear ya. Baik, di sini akan disampaikan beberapa contoh aplikasi atau fenomena alam yang dimodelkan dalam bentuk sistem persamaan diferensial orde 1. Yang pertama itu adalah mengenai barisan radioaktif. Ya, deret radioaktif. Jadi di sini didasari pada fenomena mengenai isotop radioaktif, bahwa untuk isotop radioaktif yang tidak stabil itu mengalami peluruhan secara bertahap dari suatu isotop ke isotop lainnya hingga terbentuk isotop yang stabil. Ya. Jadi di sini kita mengasumsikan bahwa laju peluruhan dari suatu radioaktif, isotop radioaktif, itu proporsional dengan jumlah atom At dari isotop radioaktif tersebut pada saat T. Ya. Jadi maksudnya laju perubahan jumlah atom atau senyawa radioaktif itu berbanding lurus dengan banyaknya atom atau senyawa radioaktif tersebut pada saat T. Nah, seperti tadi yang disampaikan, ketika suatu senyawa radioaktif ini meluruh, itu tidak secara serta-merta, tapi secara bertahap. Oke. Jadi si radioaktif ini meluruh secara bertahap, tidak secara sekaligus. Ya. Jadi bisa kita katakan misalnya sebagai contoh, uranium yang merupakan suatu senyawa radioaktif atau isotop radioaktif, dia akan meluruh, berubah dulu menjadi isotop Th234 dan seterusnya hingga yang terakhir menjadi isotop yang radioaktif yang stabil, itu adalah dalam bentuk Pb206. Ya. Arti dari isotopnya itu sudah stabil, itu artinya dia tidak mengalami peluruhan lagi. Ya, jadi secara jumlah
atomnya itu sudah konstan, sudah tetap. Bisa kebayang? Kebayang nggak fenomenanya? Iya, Pak. Kayak misalnya lah, kalau kupu-kupu itu kan misalnya, ya apa namanya? Kalau manusia itu kan dari mulai misalnya sel telur, misalnya gitu ya. Sel telur, kemudian apa embrio, janin, kemudian lahir jadi bayi, kemudian remaja, anak remaja dan seterusnya gitu ya. Itu secara bertahap hingga dalam kondisi stabil gitu ya. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, kita akan melihat seberapa apa namanya seberapa besar banyaknya tiap isotop pada saat T. Oke. Nah, andaikan misalnya si deret radioaktif yang digambarkan seperti tadi, contoh di uranium, misalnya secara skematik, itu bentuknya misalnya dari X berubah atau meluruh menjadi isotop Y, kemudian dari isotop Y meluruh kembali hingga menjadi isotop Z. Dan di sini proses peluruhan berhenti. Artinya di sini si Z itu adalah elemen yang stabil, isotop yang sudah stabil. Nah, di sini laju peluruhan dari X ke Y itu sebutlah misalnya konstanta laju reaksinya itu adalah negatif K1. Sedangkan dari Y ke Z itu misalnya laju peluruhannya itu sama dengan negatif K2. Oke? Ya, jadi konstanta peluruhannya di sini min K1 min K2 itu bernilai negatif, atau dengan kata lain K1 K2-nya adalah positif ya. Nah, andaikan juga misalnya si XT, YT, dan ZT itu menyatakan jumlah dari substans atau senyawa X, Y, dan Z yang tersisa pada saat T. Oke? Nah, maka untuk peluruhan elemen X, karena tadi diasumsikan bahwa laju perubahan dari senyawa radioaktif itu berbanding lurus dengan jumlah dari senyawa radioaktif itu pada saat T, maka bisa kita katakan dx/dt itu sama dengan kelipatan dari X. Ya, kelipatan dari X. Yaitu min K1 kali X. Oke, di sini tanda negatif itu menyatakan bahwa dia mengalami peluruhan. Peluruhan kan berarti jumlahnya semakin lama semakin berkurang kan ya seiring berjalannya waktu. Jadi dia monoton turun X-nya. Adapun elemen Y, Anda lihat elemen Y kan jumlahnya bertambah karena terjadinya peluruhan X. Betul? Si senyawa Y, isotop Y, itu bertambah karena adanya peluruhan dari X menjadi Y dengan laju sebesar K1X gitu ya. Jadi di sini Anda lihat untuk Y ada penambahan dari senyawa X1. Jadi makanya di sini K1X. Tandanya plus. Karena dia menambah terhadap Y, si X-nya. Tapi pada saat yang bersamaan Y juga meluruh dengan laju konstanta lajunya itu sama dengan min K2. Berarti di sini ada pengurangan sebesar min K2Y. Sehingga dari sini kita punya DY/dt itu sama dengan K1X min K2Y. Bisa dipahami sampai sini? Bapak, itu kenapa yang satunya minus, yang satunya plus, Pak? Kan Anda lihat ini. X meluruh jadi Y. Artinya kalau ditinjau dari proses X, itu dia menambah terhadap Y atau mengurangi? Nambah. Nambah kan? Makanya ini tandanya positif kalau dari X. K1X. Tapi Y juga meluruh menjadi Z. Berarti kalau meluruh,
artinya terjadi perubahan atau pengurangan jumlah atom, kehilangan atom. Berarti yang namanya hilang berarti berkurang kan? Iya, Pak. Ah, makanya di sini minus K2Y gitu. Bisa dipahami? Iya, Pak. Tapi beda dengan X. Yang X itu kan di sini dia hanya berubah dari X ke Y kan, meluruh dari X ke Y. Berarti dia hanya ada proses berkurang, tidak ada proses yang menambah X gitu. Jadi di sini hanya min K1X. Berarti kalau dari skema ini untuk DZ DT sama dengan apa? Bisa nebak nggak? X-nya tetap ikut nggak, Pak? Anda lihat prosesnya secara beruntut, secara series. Berarti Z di sini K1X plus K2Y bukan, Pak? Terus gimana? Min K1X min plus K1X K2Y plus min K2Y K3Z. min K3Z. Pertanyaannya kenapa X diikut sertakan? Apakah dari X mengubah jadi dari X langsung berubah jadi Z? Enggak, lewat proses Y Tidak, Pak. dulu. Lewat Y dulu. Min Sekarang Z dipengaruhi oleh mana saja? Secara Dipengaruhi oleh X sama Y. secara langsung. Y, Pak. Y saja kan? Iya, Pak. Dia kalau ditinjau dari Y, Z itu mendapatkan atau ini berkurang jumlahnya? Mendapatkan, Pak. Mendapatkan. Mendapatkan. Dapat Y. Ah, berarti DZ DT sama dengan apa? Min K2Y plus K3Z. K3Z. Nah, di sini kan nggak ada K3. Apa jadinya? DZ DT sama dengan K2Y. K2Y. K2Y, Pak. Ah, dia kan hanya dapat dari Y kan? Dia mendapat ini. Dia atomnya bertambah, jumlahnya bertambah karena ada penambahan dari Y. Oke, ada peluruhan dari Y. Sehingga di sini DZDT itu sama dengan K2Y. Oke? Jadi nanti tergantung skemanya ya, tergantung skemanya. Maka dari sini model matematika dari deret peluruhan radioaktif untuk 3 elemen yang digambarkan oleh skema ini itu dapat dinyatakan sebagai sistem persamaan diferensial orde 1, dxdt sama dengan min K1X, ddt sama dengan K1X min K2Y, dzdt sama dengan K2Y. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. sekarang kalau ditinjau dari syarat awalnya, pada saat T sama dengan 0, X ada belum? X-nya berapa nilainya? Untuk T sama dengan 0. Ayo. Kan ini dari X. 0 juga bukan, Pak? Hah? 0 juga bukan, Pak? Kenapa 0? Ya kan turunannya DT. Bukan. Maksud saya itu banyaknya senyawa X di awal di T sama dengan 0 itu berapa? Mungkin 0 nggak? Banyaknya Masih atau berat bingung, atom Pak. X mungkin 0 nggak? Hah? Masih bingung, Pak. Bingung? Oke, dari persamaan ininya, sistem persamaan ini yang terbentuknya, sudah paham semua nggak? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Nah, sekarang saya mau tanya.
dalam atau saat T sama dengan 0, maksudnya di kondisi awal, X-nya ada atau tidak ada? Ada ya, Pak. Ada nggak? Nggak ada ya, Pak. Kalau nggak ada, saya tanya pertanyaannya. Kalau tidak ada, mungkin terjadi peluruhan nggak proses peluruhan itu? Nggak mungkin, Pak. Ya nggak mungkin lah. Ada berarti, Pak. Ada, Ya Pak. pasti pada saat T0, X-nya sudah ada. Karena X ada ya, berarti nanti bisa terjadi peluruhan kan? Ya adanya berapa ya, sesuai dengan beratnya atau misalnya jumlah atomnya, sebutlah X0 gitu ya. Ya, misalnya atau sejumlah X0 atom gitu misalnya gitu. Sekarang kalau Y pada saat T0 ada enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Anda lihat skemanya ini. Kalau skema ini berupa deret peluruhan radioaktif, pada saat Y0 sebelum X meluruh mungkin tidak ada. Enggak. Mungkin nggak ada. Enggak pasti ada atau tidak ada? Nggak Belum pasti. ada gitu. Hah? Enggak. Nggak pasti. Bisa nggak ada. Pasti atau enggak? Pasti atau mungkin? Enggak. Gimana sih, Pak, pertanyaannya, Pak? Kan Y itu kan dari skema ini terbentuk karena adanya peluruhan X. Heeh. Ya, Z terbentuk karena terjadi peluruhan dari Y. Iya. Pertanyaannya pada saat T0, kalau misalnya X-nya itu misalnya X awal X di T sama dengan 0-nya itu sebutlah misalnya 100 misalnya gitu ya. Misal gitu ya, 100 misalnya. Maka nilai Y pada saat T0 berapa? Itu sebelum meluruh ya, Pak? Ya pokoknya ini prosesnya begini aja. Ya pada saat T0 kan berarti belum apa-apa kan, karena peluruhan itu kan terjadi secara lambat. Kalau sebelum meluruh gitu kan, berarti Y-nya sudah ada belum? Kan Y terbentuk karena terjadinya peluruhan X. Dapat berarti. Berarti belum ada. Belum, Pak. Ada kan? Belum ada, Pak. Berarti pada saat T0 nilai Y-nya sama dengan berapa? 0. Ya 0. Kalau Z pada saat T sama dengan 0? 0. Ya 0 juga karena Y-nya nggak ada ya. Gimana mau dapat Z gitu ya? Ya, Pak. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Seperti Pak. itu. Bisa, Pak. Jadi kalau ini lebih lengkapnya dengan syarat awal gitu ya. Dengan syarat awal. Nah, syarat awalnya itu adalah A, B, C, D. X di 0 itu sama dengan sebutlah X0 gitu ya. Kemudian nilai Y di 0 itu sama dengan 0. Ya. Dan nilai Z di 0 itu adalah sama dengan 0. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, ini kan Bisa. nanti bisa dinyatakan dalam bentuk dx dt dalam bentuk perkalian matrik ya. Sebutlah misalnya apa namanya vektor x y z-nya itu saya nyatakan sebagai vektor v. Berarti kan nanti dari sini kita punya v dot sama dengan av gitu ya. Oke, ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk matriks kan ya, seperti itu ya. Oke, nah nanti dari sini kan bisa kita selesaikan. Tergantung pertanyaan yang dimintanya itu apa. Misalnya berapakah jumlah X setelah misalnya setelah T tahun misalnya gitu ya. Bisa kan dicari ya seperti itu. Nah ini contoh fenomena
deret radioaktif. Deret peluruhan radioaktif. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Belum ada, Pak. Oke. Pak. Nah, fenomena yang berikutnya itu adalah misalnya fenomena pencampuran dari suatu larutan pada sejumlah tangki. Oke. Di sini untuk sederhananya saya ambil misalnya untuk kasus 2 tangki seperti gambar berikut yang di samping. Jadi andaikan di sini tangki A itu memuat 50 galon air, di mana di dalamnya itu terlarut 25 pon garam. Ya, bisa dipahami? Di galon A Bisa, Pak. memuat 50 galon air, di mana di dalamnya itu terlarut 25 pon garam. Sementara di B memuat 50 galon air murni. Oke. Nah, larutan dari larutan pada tabung A, tangki A maupun tangki B, itu dipompa masuk dan keluar tangki, itu diindikasikan oleh tanda ini ya. Oke, keterangan yang di sini. Ini artinya apa? Misalnya pada tangki A dialirkan air murni dengan kecepatan atau debitnya 3 galon per menit. Oke. Masuk ke sini kan, dicampur nih di sini. Dicampurnya secara merata. Kemudian dari tangki A dipompa masuk ke B dengan kecepatan, berarti kan dari sini sudah larutan ini ya, larutan garam gitu ya. Campurannya ini dipompa masuk ke B dengan kecepatan atau debitnya 4 galon per menit. Nah di B dicampur lagi, diputer gitu ya, di setir, diaduk gitu ya. Sehingga di sini menjadi larutan garam gitu ya. Kemudian dari tangki B ini dipompa masuk ke A dengan kecepatan 1 galon per menit. Kemudian pada saat yang bersamaan juga dikeluarkan dengan kecepatan 3 galon per menit. Ini dikeluarkan ke lingkungan misalnya gitu ya. Atau ke penampungan yang lain gitu ya. Oke, kebayang mengenai ini skema dipompa masuk dan keluarnya? Kebayang, Pak. Bayang ya. Nah, kita akan mengkonstruksi model matematika yang menggambarkan banyaknya garam dalam pon, yaitu X1 dan X2, di mana di sini X1 itu menyatakan banyaknya garam yang terlarut di tangki A. Ya, dan X2 itu menyatakan banyaknya garam yang terlarut di dalam tangki B. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Kebayang, Pak. Oke. Kebayang, Pak. Nah, di sini konsep dasar dari masalah ini itu adalah jika A menyatakan banyaknya garam, sebutlah diukur dalam pon gitu ya, di dalam tangki pada saat T, maka laju di mana laju perubahan AT berubah, ya, laju perubahan banyaknya garam pada saat T itu adalah laju laju bersihnya. DADT itu sama dengan laju masuk dikurangi laju keluar. Kebayang? Laju masuk dikurangi laju keluar. Dalam hal ini berarti R in dikurangi R out. Berarti satuannya apa? DADT. Satuannya apa?
Galon per menit. Galon Hah? per menit. A itu menyatakan banyaknya garam, satuannya pon. Berarti di ADT sama dengan apa satuannya? Pon per menit, Pak. Pon per menit. Ya, pon per menit. Tergantung itunya beratnya ya, pon per menit. Oke. Di sini laju input air in di mana garam masuk pada tang itu adalah hasil kali dari ini konsentrasi yang masuk, konsentrasi garam yang masuk dikalikan dengan laju masuknya larutan. Paham nggak maksudnya? Kan di sini ada, lihat nih, ada 3 galon per menit. Berarti kalau 3 galon per menit itu inflow concentration atau inflow rate of fluid? Inflow, Pak. Halo? Hah? Inflow Inflow. concentration. Inflow concentration atau inflow rate? 3 galon per menit. Inflow rate of fluid. Hah? Laju aliran fluida atau konsentrasi aliran garam? Yang Laju Inflow fluida. rate fluid. Yang garam itu yang bawah. garam, Pak, yang atas. Kalau yang ini nih, 3 galon per menit, itu inflow rate of fluid, laju aliran masuk fluida. Fluida itu berarti cairan lah gitu ya, medianya gitu ya, larutannya. Ataukah inflow concentration of salt? Inflow rate of fluid. Rate of fluid, Pak. Oke. Fluid, Pak. Fluidanya kan ya? Laju aliran masuk fluidanya. Berarti di sini air in itu adalah hasil kali konsentrasi aliran garam dikalikan dengan laju aliran fluidanya. Berarti yang masuk ke A, ya, yang masuk ke A. Anda lihat di sini air in, begitu juga dengan air out ya, diukur dalam pon per menit. Berarti Anda lihat di sini untuk yang masuk ke A, yang masuk ke A. Yang masuk kan ada yang pure water 3 galon per menit, dan yang kedua adalah campuran dari B, tangki B dengan kecepatannya itu 1 galon per menit. Sekarang ini, yang masuk dari sini, berapa inflow concentration of saltnya, garamnya? Konsentrasi aliran garamnya, berapa yang ini? Kalau dia pure water. Nggak ada kan 0. Berarti 0 kan? Berarti untuk masukan dari sini itu adalah 3 galon per menit dikalikan 0, maaf salah. 3 galon per menit dikalikan 0 pon per menit ya. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Salah. 3 galon per menit, yang ininya berarti 0 pon. 3 plus 0, Bu. 0 kalau aliran fluida kan berarti 3 galon per menit. Berarti alur itunya adalah konsentrasi kan? Konsentrasi itu kan banyaknya ini dibagi dengan, coba kalau di reaksi kimia, konsentrasi itu apa? Yang molar itu loh, molaritas, konsentrasi. Kan ada molaritas, ada molalitas. Masih ingat nggak? Lupa, Pak. Lupa, Pak. Nggak inget, Pak.
Nggak ingat. Kalau molaritas itu kan mol per volume kan? Mol per 1 liter. Mol per liter. Kalau misalnya molalitas itu adalah mol per gram. Berarti kalau di sini konsentrasi aliran garam berarti di sini adalah pon per galon. Ya, sekian pon per galon air gitu. Per galon air gitu ya. Kebayang? Kan konsentrasi itu kan berarti banyaknya garam di dalam di dalam satu satuan volume larutannya, airnya, pelarutnya. Ya. Iya, Maka Pak. dari sini kita lihat yang masuk itu adalah 3 galon per menit dikalikan ini Pak diubah ke satuan LB ya. Mau LB atau pon sama aja lah gitu ya. Yang pada air murni kan berarti 3 galon per menit dikali 0 LB per galon ya. Betul? Kan di sini air murni. Air murni berarti belum ada garamnya kan? Iya, Pak. Oke. Kemudian ditambah yang masuk dari B. Yang masuk dari B itu kecepatannya 1 galon per menit. Sementara konsentrasinya itu adalah karena di sini diasumsikan banyaknya garam di dalam larutan ini tangki B itu adalah X2 dengan jumlah ininya galonnya kan 50 ya. 50 galon kan tadi yang termuat di B. Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. berarti di sini konsentrasinya itu adalah X2 per 50 LB per galon. Jadi yang masuk dari B ke A itu adalah lajunya adalah 1 galon per menit dikali X2 per 50 LB per galon. Oke, kemudian dikurangi yang keluar di sini. Yang keluarnya adalah 4 galon per menit dikalikan dari konsentrasi A. Konsentrasi garam di A. Konsentrasi garam di A itu kan di sini berarti X1 per 50 kan? Iya, Pak. Betul? X1 itu menyatakan banyaknya garam yang tersisa pada A. Oke? Karena di sini konsentrasi berarti X1 per 50 LB per galon. Oke, Anda lihat satuannya galonnya kan hilang ya. Jadi nanti yang muncul satunya ada LB per menit sama dengan dx1 dt. Ini kalau disederhanakan satuannya dihilangkan gitu ya. Itu adalah min 2 per 25 X1 ditambah 1 per 50 X2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Dengan cara yang sama, pada galon B, pada tangki B, bukan galon B ya, pada tangki B, Anda lihat laju bersih dari perubahan X2, dia bertambah karena dari X1 ini kan, dari tangki A ini kan ada aliran masuk. Berarti di sini laju perubahan terhadap A-nya itu adalah 4 kali X1 per 50. Sepakat? Iya. Iya, Pak. Kecepatannya 4. Konsentrasinya X1 per 50. Masuk ke sini. Dari B kan ada keluar 2 ke sini, yaitu besarnya adalah 1 kali X2 per 50. Dan dia juga keluar dengan kecepatan 3 galon per menit, ini berarti 3 kali X2 per 50. Ya, ini tanda minusnya ini artinya dia berkurang, mengurangi jumlah. Oke, maka dari sini kalau disederhanakan, dx2 dt itu sama dengan 2 per 25 X1 dikurang 2 per 25 X2. Sehingga dari sini kita punya sistem linear, sistem persamaan diferensial linear, dx1 dt sama dengan min 2 per 25 X1 ditambah 1 per 50 X2. Dan dx2 dt sama dengan 2 per 25 X1 dikurangi 2 per 25 X2. Oke, sekarang syarat awalnya. Coba. X1 di T sama dengan 0 berapa? X1 di 0.
Kalau keterangannya begini. Berapa X1-nya? X1 di 0. 50 bukan Pak. 25 Pak. Berapa? 25. 50. Ya, 25. 25 kan? Ya. Oke, Ya. sekarang kalau X2 di T sama dengan 0. 0 Pak. Oke, X2 di 0 itu sama dengan 0 Pak. 0. Kenapa 0? Karena tadi yang tank B-nya murni air. Oke, Anda lihat di tangki B airnya itu apa? Isinya itu adalah air murni. Air murni berarti belum ada garamnya kan? Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Wah, apa Kori? Bapak, Pak, di slide selanjutnya itu, Pak. Slide selanjutnya. Selanjutnya lagi, Pak. Yang Nah, ya, mana? Pak. Yang ketujuh. Ini. Nah, itu kan yang DX1 min per DT itu kenapa yang keluar yang paling kanan itu nggak diajak, Pak? Yang mana yang ini? Yang ini. Ya kan DX1 DT itu kan artinya kita meninjaunya si tangki A. Oh, iya, benar. Pada tangki A itu yang masuk yang berapa, yang keluar berapa. Ya kalau itu jangan melibatkan yang B, karena kita hanya melihatnya yang A. Ya, Pak. Ya, Pak, paham, Pak. Makasih, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Ada lagi? Ada? Ada yang mau bertanya lagi? Udah, Pak. Enggak Pak. Mau nanya, Tria? Pak itu jadi misalnya nanti ada beberapa tangki tinggal dilihat dari masuk keluarnya ya Pak ya? Iya. Nanti tergantung dari skema tangkinya seperti apa. Makanya Anda terjemahkan. Langkah pertama itu kan Anda terjemahkan. Ini kan sebetulnya langsung gambar ya di sini. Keterangannya begini. Tapi bisa jadi nanti di soal ya hanya berupa kalimat saja yang muncul. Nah, nanti untuk langkah awal supaya mudah di dalam memodelkannya, Anda gambar dulu tangkinya ini gitu. Skema masuk keluarnya itu seperti apa. Nanti dari situ akan lebih mudah untuk mendapatkan modelnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, coba sekarang Anda kerjakan ini dalam waktu 5 menit. Sebentar. Mana ya? Mana soalnya? Ntar saya lupa. Ntar dulu ya. Nah, coba kerjain ini. Apa modelnya? Pertama, buat dulu gambar tangkinya seperti apa.
Oke, sudah? Udah belum? Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. Pak. Masih soal, Pak. Masih agak bingung.